Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah khayalan bagi orang miskin seperti saya, sampai hari itu tiba, ketika seorang pria berkuasa mengira saya adalah pelacur dan memaksa saya tinggal di sisinya. Detik itu, dunia saya berubah menjadi badai emosi yang tak pernah saya bayangkan, di mana kebohongan menjadi benang merah yang mengikat hati kami. Dan saat itu, saya sadar bahwa salah paham bisa menjadi pintu menuju neraka atau surga yang tak terduga. Di Jakarta yang ramai, saya, Andi, hidup sebagai pelayan di sebuah kai kecil di pinggir jalan Tanah Abang. Setiap hari, saya berjuang untuk membayar sewa kamar kecil saya dan mengirim uang ke keluarga di desa Jawa Tengah. Hidup saya sederhana, tapi penuh mimpi yang terkubur dalam rutinitas. Saya tak pernah memikirkan cinta, apalagi dengan sesama pria, itu tabu di masyarakat kami, meski hati saya diam-diam tahu arahnya. Malam itu, kai ramai dengan pesta ulang tahun seorang tamu kaya. Saya ditugaskan melayani meja IP, di mana duduk Ari, seorang CEO perusahaan teknologi terkenal di Indonesia. Matanya tajam, tubuhnya tegap, dan auranya memancarkan kekuasaan. Saya tak sengaja menumpahkan minuman ke bajunya saat kerumunan mendorong saya. "Ma, Tuan," kata saya panik sambil membersihkannya. Dia tersenyum tipis, tapi mata itu seperti sedang menilai saya dari ujung rambut hingga kaki. Setelah pesta, dia mendekati saya di belakang kai. "Kamu butuh uang, kan? Aku bisa bayar mahal untuk malam ini." Kata-katanya seperti pisau membuat saya terpaku. Saya bukan pelacur. Tapi sebelum saya protes, dia sudah menarik tangan saya ke mobil mewahnya. "Jangan bohong, aku tahu tipe seperti kamu." Hati saya berdegup kencang, marah bercampur takut. Kenapa dia mengira begitu? Mungkin karena pakaian lusuh saya, atau senyum ramah yang saya paksa untuk tips. Di mobil, saya mencoba melarikan diri, tapi pintu terkunci. "Lepaskan saya. Saya bukan seperti itu," jerit saya. Ari tertawa pelan. "Buktikan saja. Tinggal bersamaku seminggu dan aku akan bayar utangmu." "Utang? Bagaimana dia tahu saya punya utang pinjaman untuk biaya pengobatan ibu?" Pikiran saya berputar. Apakah ini jebakan? Tapi matahari pagi di Jakarta besoknya membuat saya sadar, saya sudah terjebak dalam permainannya. Di apartemen mewahnya di Sudirman, dia memperlakukan saya seperti tamu, bukan budak. "Makanlah, Andi. Kamu kelihatan lapar." Suaranya lembut sekarang, tapi saya tak percaya. Dalam hati, saya bergumam, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Apakah ini hukuman atas rahasia hati saya yang tak pernah diungkap? Hari-hari pertama penuh ketegangan. Saya membersihkan rumahnya untuk membayar hutang imajiner, sementara dia bekerja di kantor. Malam hari, kami bicara. "Kenapa kamu pikir saya pelacur?" tanya saya suatu malam, duduk di balkon sambil memandang lampu kota. Ari menghela napas. "Pengalaman buruk. Banyak orang mendekati saya karena uang." Jawabannya membuat saya iba, tapi juga marah. Apakah dia tak bisa lihat saya berbeda? Pikiran saya penuh konflik, bagaimana jika saya jatuh cinta pada pria ini? Tidak, itu mustahil. Saya harus kabur. Tapi setiap kali mencoba, sesuatu menahanku, mungkin kebaikan tersembunyinya, atau rasa aman yang tak pernah saya rasakan. Teman kai saya, Budi, menelepon. "Andi, kamu di mana?" Bos marah besar. Saya bohong bilang sakit. Tapi dalam hati, saya bertanya, apakah ini awal dari akhir hidup saya? Atau justru permulaan? Ari mulai berbagi cerita hidupnya. Ayahnya meninggal dini, meninggalkan perusahaan besar, dan dia kesepian di tengah kekayaan. "Saya tak punya teman sejati," katanya suatu malam, mata berkaca. Hati saya luluh sedikit. Mungkin dia bukan monster. Tapi saat itu, telepon berdering, pacar lamanya, seorang model pria, menelepon. "Ari, aku kangen." Suara itu membuat saya cemburu tanpa alasan.
Kenapa? Saya bukan gay, atau begitu saya pikir. Malam itu, saya bermimpi tentangnya, mimpi yang membuat saya bangun dengan hati berantakan. Andi, kamu baik-baik saja? Tanyanya pagi harinya. Saya mengangguk, tapi dalam hati, ini gila, saya tak boleh jatuh. Hari ke-6, dia ajak saya ke Pantai Anyer. Di sana, angin laut membuat kami bicara hati ke hati. Ma, atas salah paham itu, katanya. Tapi aku senang kamu di sini. Tangannya menyentuh bahu saya, dan detik itu, saya merasakan getar yang tak bisa dijelaskan. Tapi pikiran saya berteriak, ini jebakan. Jangan percaya. Kembali ke Jakarta, saya temukan surat dari desa, ibu semakin parah. Saya butuh uang. Ari tawarkan bantuan. Ambil saja sebagai teman. Tapi apakah kami teman? Atau lebih? Konflik dalam dada saya semakin dalam, seperti ombak yang tak berhenti. Saya tak tahu lagi mana benar mana salah. Tsunami emosi itu semakin mendekat, mengancam hancurkan benteng hati kami yang rapuh. Di Bali, kami coba mulai baru. Rumah kecil di Ubud dikelilingi sawah dan kedamaian. Ari kurangi bisnis, fokus pada kami. Ini surga kita, katanya sambil peluk saya di teras. Tapi hati saya berteriak, benarkah? Bayang skandal masih ada. Malam pertama, mimpi buruk, Rian tertawa, Ari pergi. Bangun berkeringat, saya menangis. Ari, tenangkan, aku di sini. Tapi keraguan seperti racun lambat. Pagi harinya, berita Rian bebas dengan jaminan. Ancaman baru, aku akan balas dendam. Hati saya panik, kenapa tak berakhir? Ari bilang, kita lindungi satu sama lain. Tapi saya lihat matanya, takut. Dalam hati, haruskah saya korban? Saya putuskan hubungi Rian. Hentikan atau aku laporkan lagi. Jawabannya, terlambat. Aku punya bukti kalian. Bukti apa? Pulang saya rahasiakan dari Ari. Malam itu kami bertengkar lagi. Kamu sembunyikan sesuatu, jeritnya. Saya akui, Rian ancam. Ari marah, kenapa tak bilang? Air mata kami sama-sama jatuh. Karena takut kehilanganmu, jawab saya. Pelukan itu penuh keputusasaan. Pagi berikutnya, ibu saya datang ke Bali. Nak, ayah sakit karena berita tentangmu. Katanya sedih. Hati saya remuk, keluarga hancur karena saya. Ma, bu. Saya menangis. Ibu peluk, cinta tak salah, tapi masyarakat. Kata-katanya menusuk. Ari bicara dengannya, saya janji bahagiakan Andi. Ibu pergi dengan hati berat. Malam itu, saya duduk sendirian di pantai Kuta, ombak mengamuk seperti hati saya. Kenapa cinta ini penuh duri, gumam saya. Ari datang, duduk di samping. Karena itu berharga. Katanya. Tapi badai datang, banjir bandang di Ubud, rumah kami rusak. Meteor alam untuk jiwa kami. Di pengungsian, kami saling genggam. Ini ujian terakhir, kataku. Tapi Rian muncul di berita wawancara, tuduh Ari pemeras. Saham jatuh lagi. Ari putus asa, mungkin kita pisah. Kata-katanya seperti petir. Tidak, jerit saya. Kita lawan. Tapi dalam hati, apakah aku kuat? Saya selidiki sendiri, temukan bukti Rian korupsi. Laporkan ke polisi. Rian ditangkap lagi. Kemenangan tapi harga mahal, Ari depresi. Aku tak layak untukmu, katanya. Saya peluk, kamu segalanya. Malam itu, emosi memuncak, kami bicara hati terdalam. Saya takut mati sendirian, akunya. Saya jawab, tak akan. Tapi mimpi buruk kembali, keluarga usir saya. Bangun, saya putuskan hubungi ayah. Ayah, makan saya. Suaranya gemetar, pulanglah, nak. Saya pergi ke desa, Ari ikut. Di sana, konfrontasi, ini dosa, jerit ayah. Saya menangis, cinta bukan dosa.
Ari bela, saya hormati keluarga, tapi cinta kami murni. Ayah diam, lalu peluk saya, jangan hilang lagi. Rekonsiliasi itu air mata bahagia. Kembali ke Bali, tapi Rian kabur, ancam lagi. Klimaks, dia datang ke rumah, dengan pisau. Pilih, Andi mati atau kembali padaku. Ari lindungi saya, pergi. Perkelahian pecah. Saya panggil polisi. Rian ditangkap inal. Ari terluka parah. Di rumah sakit, saya pegang tangannya, jangan tinggalkan saya. Dia bangun selamanya. Emosi meledak, cinta kami selamat, tapi luka jiwa dalam. Dalam hati ini akhir perjuangan. Atau awal. Ibu Ari datang, saya dukung kalian. Keluarga bersatu. Tapi masyarakat tetap bisik. Kami putuskan akti di komunitas Indonesia, bantu orang lain. Ini misi kita, kata Ari. Hati saya penuh, dari salah paham, lahir harapan. Malam terakhir di Ile ini, kami duduk di pantai, terima kasih atas segalanya, kataku. Dia jawab, cinta kita abadi. Tapi emosi semakin membara, siap untuk puncak. Puncak emosi itu akhirnya tiba, seperti gunung meletus setelah lama mendidih. Ari sembuh, tapi luka di hati kami tak hilang begitu saja. Setiap malam saya bangun dari mimpi, Rian skandal, keluarga. Ini tak akan berakhir, gumam saya sendirian. Ari tenangkan, sudah lewat, Andi. Tapi mata saya berkaca, benarkah? Di Bali kami bangun kembali. Perusahaan Ari pulih berkat dukungan komunitas. Ini berkah dari perjuangan kita, katanya. Tapi dalam hati harga terlalu mahal. Malam anniversary pertama kami, Ari usulkan nikah di sini diam-diam. Hati saya berdegup, ya. Di pantai pribadi dengan saksi alam, kami janji setia. Selamanya, bisiknya. Air mata bahagia mengalir. Tapi pagi harinya, berita undang-undang anti-LGBTQ diusulkan di DPR. Ancaman baru. Kita harus lawan, kata Ari. Saya takut bagaimana jika kalah. Dia jawab, cinta kita lebih kuat. Kami gabung demonstrasi damai di Jakarta. Di sana, tatapan menghakimi, tapi juga dukungan. Seorang pemuda bilang, terima kasih, kalian inspirasi. Hati saya hangat, mungkin ini makna. Tapi konflik terakhir, ayah menelepon pulang, ada masalah. Di desa, ayah sakit parah. Makan ayah, nak. Aku salah tolak cintamu. Kata-katanya sebelum meninggal. Saya menangis tak henti, kehilangan tapi rekonsiliasi. Ari di samping, aku di sini. Pemakaman penuh emosi. Ibu bilang, bahagiakan dia, nak. Kembali ke Bali, kami lebih kuat. Ari mulai proyek sosial, bantu pemuda miskin. Saya ikut, ini warisan kita. Tapi malam-malam keraguan muncul, apakah bahagia abadi? Rian Dionis penjara panjang. Akhirnya damai. Tapi luka tetap, pengkhianatan budi, skandal, kehilangan. Dalam hati itu bentuk kami jadi lebih baik. Tahun berlalu kami adopsi anak yatim secara tidak resmi, beri rumah. Ini keluarga kita, kata Ari. Hati saya penuh, dari salah paham, lahir kehidupan baru. Malam ulang tahun saya, Ari beri cincin, cinta pertama dan terakhir. Saya menangis bahagia, terima kasih atas segalanya. Kami peluk di bawah bintang Bali. Pikiran saya, cinta ini, meski penuh duri, adalah anugerah. Kini saya tak lagi ragu. Hidup kami personel, membantu orang lain temukan harapan di tengah masyarakat yang perlahan berubah. Dari pelayan miskin yang disalahpahami sebagai pelacur, saya jadi pasangan seorang pria hebat. Ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi personel, dengan luka yang menyembuhkan dan cinta yang abadi. Tuhan, terima kasih atas ujian ini.